Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah, di sini saya akan membahas materi bab 4, yaitu tentang kedudukan dua garis. Ya, ada nanti yang sejajar, berimpit, dan berpotongan. Ini melanjutkan submateri 1, 2, 3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hubungan gradien dengan persamaan garis lurus, nah itu seperti apa? Sebelumnya, mari kita ingat kembali materi tentang gradien kemarin ya. Untuk mencari gradien, jika diketahui grafiknya, kita bisa mencari dengan rumus delta Y per delta X, atau perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, misal garisnya seperti ini. Nah, ini perubahan Y-nya berapa? 3. Y kan yang vertikal. Perubahan X-nya berapa? 2. Berarti 3/2, positif atau negatif? Kemarin kalau dari kiri ke kanan arahnya turun, berarti nilainya negatif. Jadi gradiennya negatif 3/2. Kemudian jika diketahui persamaannya, kalau Y sama dengan MX plus N, maka gradiennya M. Misal punya Y sama dengan 5X, berarti gradiennya 5. Kalau persamaannya bentuknya AX plus BY plus C, nanti rumus gradiennya adalah min A per B. Hati-hati, A itu temannya X atau koefisien dari variabel X, dan B adalah koefisien dari variabel Y. Jadi misal ada persamaan 2Y plus 4X min 3 sama dengan 0, itu gradiennya gimana? Perhatikan A-nya bukan 2 ya, tidak selalu berurutan A di depan, tapi A-nya ini depannya X ini 4, jadinya A-nya. Jadi M-nya min A per B, B-nya kan 2, berarti gradiennya negatif 2. Kemudian rumus gradien yang ketiga, jika diketahui dua titiknya, misal 1,2 dan 3,4 begitu, nah pakai ini nih, Y2 min Y1 per X2 min X1, tinggal kita masukin aja 4 min 2 per 3 min 1 dan seterusnya. Oke, kalau persamaan garis masih ingat juga nggak? Kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradien, M-nya diketahui, dan salah satu titiknya kan X, Y atau X1, Y1. Nanti kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tapi kalau diketahui dua titiknya, berarti nanti titik yang pertama itu ini, yang kedua X2, Y2, kita masukkan ke sini. Nah, sebenarnya ini enggak sulit untuk dihafalkan ya, ada polanya kan itu Y min Y1, Y2 min Y1, nah terus X min X1 sama X2 min X1. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke hubungan gradien dengan garis. Sekarang kedudukan garisnya yang sejajar. Pada bab 2 kita sudah belajar yang sejajar itu yang seperti apa, yang searah nih ya, misalnya ini sama ini, nah ini ada tandanya ini ya toh. Nah, sejajarnya nggak akan pernah ketemu nih, kalau diperpanjang ditarik garis dia nggak akan pernah ketemu. Dua garis dengan persamaan M1X plus N dan YM2X plus N2, ini maksudnya gradien pertama, gradien kedua gitu ya, dikatakan sejajar jika gradiennya sama, yaitu M1-nya dan M2-nya sama. Jadi kalau ada garis Y sama dengan 5X plus 3, terus ada juga garis Y sama dengan 5X min 4 misal, nah dua garis ini itu sejajar. Kenapa? Karena gradiennya sama. Kalau
sama ini 10x min 2y sama dengan 8 misal. Nah, kalau ini sama ini kira-kira sejajar nggak? Kita lihat gradiennya. Yang kanan ini rumusnya kan min A per B, berarti min 10 per min 2, hasilnya 5. Oh, gradiennya 5 juga, berarti dengan garis yang ini dia juga saling sejajar. Jadi kalau sejajar gradiennya sama ya. Kemudian garis yang berimpit tuh berarti nempel semua ini loh, berimpit. Jadi yang pertama di sini misal garisnya, yang kedua juga numpuk garis L-nya. Nah, kalau garis berimpit dia gradiennya pasti auto sama ya kan mereka jelas sejajar. Kemudian nilai C1 dan C2-nya juga sama persis. Next, garis yang tegak lurus. Nah, ini kayak kebalikannya sejajar gitu ya. Nah, kalau tegak lurus gimana? Nah, ini rumusnya. Kalau ada garis K dan L, itu gradiennya kalau dikalikan hasilnya min 1, itu dia tegak lurus. Jadi, misal gradien garis K adalah 10, kemudian gradien garis gradien garis L adalah min 1/10 misal ceritanya, diketahui kayak gitu. Apakah mereka itu tegak lurus? Kita cek apakah MK dikali ML itu sama dengan negatif 1. 10 kali negatif 1/10 kita coret. Nah, hasilnya min 1 ya, berarti K ini dikatakan tegak lurus dengan L. Nah, atau hafalannya kalian bisa pakai ini, dibalik kemudian dinegatifkan. Nah, ini buat hafalan, dibalik dinegatifkan. Misal gradien satu garis itu setengah. Nah, gradien garis yang tegak lurus dengan dia ini siapa? Negatif 2. Dari mana? Setengah itu dibalik jadi 2/1, kemudian dinegatifkan jadi negatif 2/1 atau negatif 2. Lagi, misal saya punya garis gradiennya 4. Nah, gradien garis yang tegak lurus dengan ini berapa? Dibalik, 4 dibalik jadi 1/4, dinegatifkan jadi negatif 1/4 gitu. Jadi kalau tegak lurus gradien garisnya itu saling berkebalikan dan berlawanan ya. Terus garis yang berpotongan tidak tegak lurus itu gradiennya beda ya. M1 tidak sama dengan M2. Kemudian kalau dikalikan hasilnya juga bukan negatif 1. Kalau hasilnya negatif 1 kan berarti dia tegak lurus. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Tadi kalau ada garis yang saling sejajar, maka gradiennya gimana? Oh, gradiennya sama nilainya. Tapi kalau garisnya itu saling tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan itu hasilnya negatif 1. Atau nanti hafalannya dibalik dinegatifkan gitu. Oke, ini untuk tugas hari ini. Silahkan membuat ringkasan video ini ya, ditulis di bukunya. Kemudian buatlah satu soal. Soalnya bisa tentang gradien, persamaan garis maupun hubungan gradien dan persamaan garis ya. Bebas, ini tentang bab 4 sekaligus pembahasannya. Jadi kamu bikin soalnya, bikin juga pembahasannya. Bikin soal dan jawabannya sekalian gitu. Silahkan dikumpul dalam bentuk foto di WhatsApp Wintan maksimal Ahad sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.